Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kembali bergabung tim kuasa hukum dari Prabowo Hatta, Bapak Habibur Rahman. Selamat malam, Pak Habibur Rahman. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak, kita masih membahas mengenai surat dari Capres Prabowo kepada para guru yang dikirimkan lewat sekolah. Ternyata di beberapa daerah ditemukan ada uang yang terselip dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, jelas itu merupakan rekayasa ya, atau taktik kotor yang digunakan untuk mendiskreditkan pasangan Prabowo Hatta. Dan hari ini kita sudah dokumentasi bukti ya, baik dari rekaman TV maupun akun YouTube ya, yang menuduh bahwa kami yang menaruh uang tersebut. Dan besok pagi kita sudah koordinasi untuk membuat LP di Mabes Polri. Oke. Tapi baik Pak, uang kemudian kita bisa masih kita perbincangkan lebih lanjut. Tapi mengenai bahwa ini ternyata merupakan pelanggaran pemilu, bagaimana tanggapan Anda? Itu omong kosong ya, pelanggaran pemilu. Pak Habibur Rahman, Anda bilang ini omong kosong? Iya, kalau pelanggaran pemilu kosong, kenapa? Karena yang lebih parah itu yang adalah mereka pasangan Jokowi yang kampanye di Monas ya, tidak budaya di Jogja di depan gedung ya, dalam gedung DPRD. Itu yang jelas-jelas kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Nah, kalau yang kami lakukan ya kan, kalau memang benar itu dikirimkan oleh tim ya, bahwa surat tersebut itu kan cuma soal alamatnya, jadi tidak masuk dalam kriteria pemanfaatan fasilitas pendidikan. Baik, Pak Habibur Rahman, ditahan di situ. Saya juga sudah terhubung dengan Bawaslu. Anda katakan bahwa ini hanya permasalahan alamat. Seperti itu. Ya. Pak Nelson, silakan Anda juga dengar sendiri bagaimana tanggapan dari Pak Habibur Rahman. Dan dikatakan bahwa ini omong kosong jika dikatakan ini merupakan pelanggaran pemilu. Silakan Anda jelaskan. Iya, saya kira tidak bijak ya mengatakan kalau apa yang diatur undang-undang dalam pemilu itu kemudian dikatakan sebagai sesuatu yang omong kosong. Saya kira itu bukan cara yang dilakukan oleh tim kampanye untuk mendidik masyarakat dalam keterkaitan dengan kampanye. Jelas bahwa dalam 1 ayat 1H itu merupakan alasan bagi pelaksana kampanye untuk tidak melakukan hal-hal seperti bagaimana dimaksud di situ. Jadi kalau dikatakan hanya sekedar alamat untuk untuk tempat pendidikan, ya nanti juga yang mereka para peserta ini juga akan mengatakan setelah sekedar menggunakan lapangan atau menggunakan kursi atau cuma menggunakan tempat duduk di tempat ibadah atau di gedung pemerintah misalnya, atau di tempat fasilitas pemerintahnya. Nah, saya kira tidak boleh menganggap remeh seperti itu. Oke, baik. Ya. Bang Nelson, saya akan ke Mbak Retno. Kita masuk ke pembahasan ketika ditemukan selipan uang. Itu Anda mendapatkan pelaporan itu? Bisa Anda jelaskan? Tidak, kalau selipan uang memang kami tidak. Itu kami dengar terjadi hanya di Subang. Kebetulan organisasi guru kami tidak ada perwakilannya di Subang. Jadi memang tidak ada. Tapi ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur memang ada, termasuk DKI Jakarta. Dan semua memang yang di situ tidak ada uangnya gitu ya. Tetapi memang para guru ini dalam laporannya mereka merasa terganggu dengan ini dan menganggap bahwa ini cara-cara tidak elegan gitu ya. Oke. Baik, kita akan jeda sejenak. Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pak Habib, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dia mau bantah.